Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Di pagi yang cerah ini edisi Rabu 24 Maret 2021. Seperti biasa kita akan mengelilingi sirkuit Mandalika. Namun biasanya kita selalu membahas tentang pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika. Namun kali ini saya akan mencoba untuk membahas istilah-istilah yang berhubungan dengan sirkuit dan juga dengan balapan. Barangkali ada di antara sahabat semua yang belum mengetahuinya. Namun tentang progres pengerjaan atau hasil apa saja yang ada di sirkuit ini, silahkan sahabat semua untuk menyaksikan di videonya. Banyak sekali istilah-istilah yang berhubungan dengan sirkuit dan juga dengan balapan yang belum kita ketahui semua. Untuk itu saya merangkum ada di antaranya 45 istilah atau nama-nama yang berhubungan dengan sirkuit dan juga dengan balapan. Untuk itu mari kita sama-sama untuk membahasnya satu persatu. Untuk yang pertama ada istilah yang namanya white line, yaitu garis putih yang terdapat di dalam perlintasan yang berdekatan dengan bibir lintasan. Jadi white line ini berfungsi sebagai pemberi guidance atau untuk menentukan racing line yang benar. Kemudian yang kedua sahabat, ada yang namanya curbstone atau curb. Jadi satu area yang berada di tepian sekitar tikungan. Jadi area ini ditandai dengan cat yang berwarna-warni. Sering kita lihat ya sahabat semua, di tikungan ada cat yang berwarna-warni. Nah itu namanya curb atau curbstone. Jadi yang berfungsi sebagai tepian akhir untuk mendorong motor atau kendaraan ke dalam racing line kalau sudah keluar dari area aspal. Kemudian yang ketiga biasa kita melihat ada tulisan R huruf besar ya. Nah itu artinya tikungan yang berasal dari kata radius seperti R1, R2, R3 dan seterusnya. Nah itu menandakan ketika ada tulisan R1, R2 berarti itu tikungan 1 dan tikungan yang kedua. Sebelum lanjut yang keempat sahabat, jangan lupa pastikan dulu sahabat sudah subscribe channel ini, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Untuk yang keempat ada yang namanya straight, yaitu trek lurus. Kalau di sirkuit Mandalika ini trek lurus atau straight itu mempunyai 700 meter seperti yang sering kita bahas di awal video tadi. Kemudian yang kelima ada yang namanya gravel sahabat. Nah gravel ini adalah gundukan pasir yang berada di sekitaran lintasan yang berfungsi menghentikan sepeda motor maupun rider ketika mengalami crash atau jatuh. Jadi kalau rider jatuh nanti akan dihentikan dengan area gravel. Ini juga bisa berfungsi sebagai pengaman atau mengurangi risiko kecelakaan bagi para rider. Kemudian yang keenam ada yang namanya session, yaitu trek yang berbentuk S ya. Biasanya trek ini sebagai penguji rider karena biasanya satu tikungan ke kiri dan harus banting stang lagi belok ke kiri. Biasanya kalau di tikungan-tikungan ini para rider dituntut untuk benar-benar berfokus untuk mengendalikan sepeda motor ya. Di sirkuit Mandalika ini sepertinya ini ada di tikungan kedua, nah kemudian 3 dan langsung ke tikungan keempat menuju tikungan yang kelima. Untuk yang ketujuh ada yang namanya hairpin corner atau tikungan tajam atau juga disebut dengan tusuk konde. Nah tikungan ini berbentuk konde dan tikungan ini memaksa para rider untuk melakukan hard braking atau juga pengereman mendadak.
kalau kita perhatikan di sirkuit Mandalika ada di tikungan yang ke-10 setelah tikungan 8, 9 lurus dan kemudian memacu kendaraan, dan tiba di tikungan yang ke-10 para rider harus melakukan hard braking alias pengereman yang mendadak karena tikungannya terlalu tajam. Kemudian selanjutnya yang nomor 8 ada yang namanya camber. Jadi lintasan miring di tikungan sahabat yang berfungsi memudahkan pembalap untuk melewati tikungan mesti berkecepatan tinggi. Sepertinya di sirkuit Mandalika itu berada di tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan, kemudian juga di tikungan yang ke-13 yang berbelok ke arah kiri. Kemudian untuk yang ke-9 ada yang namanya waiting zone atau zona tunggu. Ya, waiting zone ini adalah tempat berkumpulnya para rider sebelum menuju garis start setelah dipanggil para petugas. Nah, kemudian para rider ini telah dipanggil oleh para petugas nanti akan berkumpul di satu tempat yang namanya waiting zone. Kemudian sahabat yang ke-10 ada yang namanya istilah scrutineering, yaitu tempat memeriksa motor ketika rider selesai balapan. Jadi ketika balapan nanti para rider itu motornya akan diperiksa. Untuk apa maksudnya? Yaitu untuk memeriksa dan mengetahui apakah motor itu sesuai dengan aturan teknis balap. Nah, apabila melanggar maka akan didiskualifikasi dan hasil yang dicapainya dianggap nol atau hangus. Kemudian selanjutnya nomor 11 ada yang namanya jump start kamera, yaitu kamera yang diletakkan di pinggir lintasan di sepanjang starting grid. Jadi kamera ini berfungsi untuk melihat pergerakan rider saat start. Jika ada rider yang mendahului start sebelum lampu startnya nyala, maka akan terpantau oleh kamera tersebut atau oleh jump start kamera. Kemudian yang nomor 12 ada juga yang namanya qualifying time trial atau waktu bagi para rider untuk memacu motornya mengitari sirkuit untuk mendapatkan waktu tercepat ya, atau untuk mencari settingan motor yang pas. Nah, kemudian untuk yang ke-13 ini yang biasa kita sebut-sebut ya, seperti kemarin kita sebut untuk pembangunan di sirkuit ini bahwa yang namanya pedok ya. Nah, ini pedok area. Nah, untuk nomor 13 ini adalah pedok area, di mana area ini adalah tempat bagi para rider, mekanik, manajer dan lain-lain yang terlibat dalam sebuah tim. Jadi semuanya antara rider, mekanik, manajer yang terlibat di dalam sebuah tim itu berkumpul atau berada di pedok area. Nah, itu pedok area itu fungsinya seperti itu sahabat. Kemudian yang ke-14 ada yang namanya pit area, yaitu suatu tempat atau lintasan bagi rider untuk meninggalkan pedok ketika menuju lintasan balapan. Nah, kemudian yang ke-15 ada yang namanya pit lane. Kalau pit lane seperti yang tadi di awal video ya, di lintasan utama ada yang sedang dibangun sebelah kiri, yang dicor bukan yang di aspal. Nah, itu namanya pit lane. Nah, pit lane ini adalah tempat para marshal pengibar bendera berada. Nah, nanti para marshal atau pengibar bendera berada di pit lane. Kemudian yang ke-16 ada yang namanya start, yaitu tempat berkumpulnya para rider untuk memulai race atau balapan atau grid posisi start. Nah, itu adalah merupakan start. Biasa kita menyebutnya start, garis start. Nah, start itu adalah tempat berkumpulnya rider untuk memulai race atau balapan. Kemudian yang ke-17 ada yang namanya starting grid. Ya, biasa kita lihat ada garis berupa angka ya sebagai penunjuk posisi start para rider.
Jadi di sana ada garis-garis untuk pole position kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan starting grid, yaitu garis berupa angka sebagai penunjuk posisi start para rider. Untuk yang ke-18 ada yang namanya lampu start. Jadi lampu start ini lampu untuk dimulainya race. Nanti kan ada lampu warnanya merah. Nah, ketika lampu itu dipadamkan maka balapan bisa dimulai. Dan lampu start ini biasanya dipasang atau dibuat di depan atas garis start. Nah, yang ke-19 ada yang namanya race director room, yaitu tempat pimpinan lomba berada. Nah, tempat ini memantau seluruh balapan, baik catatan waktu, urutan pembalap, dan gambar yang terhubung dengan kamera jam start dan gerak-gerik rider. Nah, gerak-gerik rider pun nanti akan dipantau di race director room. Kemudian yang ke-20 ada yang namanya lap board. Nah, lap board ini penunjuk sisa balap atau sisa lap. Contoh 3 berarti harus 3 putaran lagi, atau 4 harus 4 putaran lagi. Nah, biasanya kita lihat di pinggir suka ada lap board ya. Nah, demikianlah sahabat semua 20 di antara istilah-istilah yang bisa kita ketahui. Namun ada 25 lagi yang belum kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya di video-video saya selanjutnya. Kalau dibahas di video ini durasinya tidak cukup ya sahabat. Kemudian kalau saya panjangin juga durasinya mungkin sahabat semua bisa bosan. Baik, terima kasih sahabat semua yang telah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe silahkan pastikan dulu subscribe. Dengan segala kerendahan hati saya berkata bahwa channel ini tidak ada apa-apanya dan saya juga bukan siapa-siapa tanpa sahabat semua. Terima kasih, mudah-mudahan kebaikan sahabat semua dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat semua dalam lindungan dan mendapatkan kesehatan lahir dan juga kesehatan batin. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan atau kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit Mandalika ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.